Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukum? Arjukum fi sihatin wa hamasatin hatta nastati an nata'allama fi kulli yaumin fi hamasatin tamin wa kadzalika fi niyatin sholihatin. Baik anak-anakku sekalian, kelas 11 boarding SMK Mutu yang berbahagia, di tengah-tengah kesibukan kalian di prakerin ya, namun tidak menyurutkan kita untuk senantiasa menambah ilmu, senantiasa menambah wawasan di setiap harinya, sehingga apa yang kita pelajari ini mampu menjadikan kita orang-orang yang memiliki nilai lebih dan juga memiliki ilmu lebih, sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Nah, anak sekalian, kelas 11 boarding yang dirahmati Allah, hari ini kita masih membahas tentang fikih mawaris atau ilmu faraid pada part yang kedua. Jika pada part yang pertama kita sudah bahas tentang apa itu mawaris dan apa bedanya dengan faraid, lalu apa saja syarat seorang itu mendapatkan waris, apa saja penghalang yang menyebabkan seorang kehilangan hak warisnya dan lain sebagainya, dan siapa saja hubungan keluarga yang mendapatkan waris. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang bagaimana ashabul furud itu ya, yaitu tentang ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Ashabul furud adalah siapa-siapa saja di kalangan anggota keluarga yang kemudian berhak mendapatkan warisan. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada part yang kedua ini saya sudah rangkumkan di presentasi yang saya sajikan ini. Sembari juga saya coba bacakan apa yang ada di buku yang menjadi muqarrar kalian ya. Nah, kita ke yang pertama dulu tentang ashabul furud itu ya. Apa sebenarnya ashabul furud? Ashabul furud atau sering juga disebut sebagai dzawil furud. Apa itu? Yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan oleh syariat Islam, baik itu yang tertulis dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, berkenaan dengan orang-orang yang mendapatkan harta warisan. Jadi intinya ashabul furud adalah siapa-siapa yang berhak mendapatkan hak waris atau harta waris. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya bahwa secara garis orang mendapatkan warisan itu bisa karena pernikahan atau karena hubungan darah. Hubungan darah, maka yang mendapatkan adalah al-aqrab fal-aqrab, yang terdekat dengan si mayit ya. Jadi kalau ada saudara tapi masih ada yang terdekat, biasanya yang terdekat ini memahjubkan atau menjadikan seorang yang hubungan saudaranya itu jauh menjadi terhalang dari hak waris. Atau karena yang kedua, selain karena aspek hubungan darah adalah karena aspek pernikahan. Suami istri maka ada hubungan saling waris mewarisi. Nah, lalu berapa saja bagiannya yang didapatkan ya? Maka di sini ada pembagiannya di dalam ashabul furud ya. Ada mereka yang mendapatkan nisaf ya, setengah, ada mereka yang mendapatkan rubu' seperempat, ada yang seperenam, seperlapan, 2/3 dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, kita yang pertama dulu bisa dilihat ini secara garis besar ya. Skemanya adalah seperti pada tabel ini ya. Jadi sebabnya ada karena hubungan perkawinan. Nah, contohnya di sini. Sebentar.
Ini ada karena hubungan perkawinan. Yang kedua karena hubungan nasab ya, atau hubungan darah. Yang karena hubungan perkawinan ada istri, ada suami ya. Nah, syaratnya apa? Istri ini bisa mendapatkan syarat kalau tidak ada ya, kalau tidak ada anak atau tidak ada cucu, maka dia dapatnya 1/4. Kalau ada anak atau cucu, dapatnya 1/8. Tidak ada anak atau cucu, setengah ya. Terus ada anak dan cucu, kalau begitu juga suami, adalah 1/4. Nah, jadi misalkan karena perkawinan antara istri dan suami, dia dapatnya berapa itu tergantung kondisi. Kalau dia punya anak, kalau istri ya 1/4, kalau tidak ada anak 1/4, kalau ada anak maka 1/8. Suami itu kalau ditinggal mati istrinya, tapi kok dia tidak punya anak, dia dapat setengah dari harta istrinya. Tapi kalau tidak ada anak, kalau ada anak maka dapatnya 1/4. Dasarnya apa? Dalam surat An-Nisa ayat 12 ya, atau kalau dalam KHI ini kompilasi hukum Islam. Ya, itu pasal 180 dan 179. Nah, itu kurang lebih gambarannya begitu ya. Atau yang lain misalkan di konteks waris mewarisi karena hubungan nasab. Misalkan ada anak perempuan, ada anak laki-laki, ada ayah, ada ibu, ada saudara laki-laki atau perempuan yang seibu, ada saudara kandung seayah ya. Nah, ini dapatnya berapa? Misalnya anak perempuan dapat setengah atau 2/3, itu tergantung dia sendirian atau punya saudara juga. Anak laki-laki dia dapat asobah atau sisa dari seluruh harta, atau dia itu ada pembagian lain, ya tergantung daripada kondisi, apakah dia sendiri atau ada punya saudara atau bagaimana ya. Ayah dapat 1/3 atau 1/6 misalkan. Dapat 1/3 kalau tidak ada anak, dapat 1/6 kalau ada anak ya, begitu seterusnya. Jadi dapat nominal dia dapat 1/4 dari harta, atau 1/8 dari harta, atau setengah dari harta, atau 2/3 dari harta, dan seterusnya. Itu syaratnya harus diperhatikan dulu ya, syarat-syaratnya ini mana. Jadi makanya kalau dalam pembagian hukum waris itu misalkan harus dibikin skema dulu ya. Misalkan nih ada orang mati, Joko ini mati, punya istri, ninggalin anak berapa, misalkan 2 anak cowok, 1 anak cewek. Terus dia punya ibu apa enggak, punya bapak apa enggak. Nah, dan seterusnya. Jadi dipetakan dulu, digambar dulu. Nah, baru nanti kalau sudah digambar ketahuan, oh siapa saja nanti yang mendapatkan hak waris. Lalu setelah ditentukan siapa yang mendapatkan hak waris, ditentukan ashabul furudnya. Dia dapat berapa? Si anak ini dapat setengah atau 1/4, si istri ini dapat berapa, dan seterusnya. Baru kemudian dikonversi ke jumlah hartanya dia. Jumlah hartanya dia setelah tersisa dibagi-bagi, dibayarkan untuk utang dan lain sebagainya. Misalkan anggaplah ya, secara nominal ada 100 juta misalkan. Nah, 100 juta ini dikonversi, 1/4-nya 100 juta berapa, 1/8-nya 100 juta berapa, dan seterusnya. Jadi kayak gitu ya. Itu cara garis besar dalam pembagian harta waris. Oke, ini skemanya saja ya. Nah, oke, sekarang kita beranjak kepada yang 1/2, yang berhak mendapatkan 1/2. Nah, siapa saja para ahli waris yang 1/2 ini? Ada 5 ya. Jadi ahlun nisaf itu ada 5 asnaf. Yang pertama ada al-bint ya, anak perempuan. Syaratnya apa? Ya, apabila hanya seorang diri, tadi di tabel ada ya. Kalau mau lebih mudah nanti tinggal ini. Jadi anak perempuan syaratnya apa, tapi kita coba baca dulu yang ada di sini ya. Jadi untuk 1/2 atau setengah itu ahli warisnya ada 5. Yang pertama anak perempuan, yang kedua seorang cucu perempuan dari laki-laki, kemudian seorang saudara perempuan sekandung, kemudian seorang saudara perempuan jika hanya seorang diri, dan juga suami jika tidak ada anak atau
eh, cucu ya. Ini pakai C. Nah, oke. Nah, anak perempuan itu dapat setengah apabila hanya seorang diri. Jadi nggak punya saudara, sama-sama perempuan. Dia anak perempuan satu tok, nggak punya saudara laki-laki juga. Jadi anaknya cuma satu, si anak perempuan itu. Maka dia mendapatkan setengah. Ya. Kemudian seorang cucu perempuan, ya. Jika si mayit tadi tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Nah, misalnya ada cucu perempuan, anak cucu perempuan ini dapat kalau eh, anaknya si mayit tadi, berarti siapa, orang tuanya dari cucu ini itu udah mati juga. Udah mati, jadi karena nggak ada anak, otomatis yang dapat cucu. Jadi cucu itu baru dapat kalau anaknya tuh mati. Nah, kalau anaknya masih ada ya cucunya nggak dapat. Kemudian saudara perempuan sekandung apabila seorang diri, ya. Juga ada misalkan dia punya dua anak perempuan. Nah, dua anak perempuan ini kan berarti salah satunya menjadi saudara perempuan sekandung. Nah, itu juga dapat setengah. Seorang saudara perempuan jika hanya seorang diri, ya, meskipun tidak sekandung, jadi misalkan satu bapak begitu ya, tapi beda ibu, itu juga. Atau suami jika tidak ada anak atau cucu, jadi belum punya anak apalagi cucu, yang ditinggalin cuma suami tok, ya kan, karena misalkan baru nikah belum punya anak, si istri meninggal, maka suami dapat setengah dari harta istri. Itu ahlun nisaf ya, atau ashabun nisaf. Kemudian yang kedua yaitu ashabur rubu. Ashabur rubu ini mereka yang mendapatkan seperempat dari harta. Siapa saja yang mendapatkan seperempat dari harta? Ada dua orang ya, dua jenis. Yang pertama suami, yang kedua istri ya. Suami ketentuannya yang mendapatkan seperempat kalau ada anak atau cucu. Nah, tadi kan kalau suami nggak punya anak dan nggak punya cucu, maka dia dapat setengah. Tapi kalau dia udah punya anak atau udah punya cucu, maka si suami ini dapat seperempat dari hartanya si istri yang mati tadi. Tapi kalau yang suami meninggal terus meninggalkan istri, maka istri itu mendapatkan seperempat, baik istrinya itu satu atau dua. Nah, jika si mayat tidak meninggalkan anak atau cucu, tapi si istri yang satu orang ini atau dua istri ini dapat seperempat kalau itu mereka belum punya anak. Kalau udah punya anak nanti dapatnya bukan seperempat lagi, 1/8 ya. Nanti pembahasannya ada setelah ini. Oke, ini yang seperempat cuma dua aja ya. Sekarang yang 1/8. Nah ini yang tadi saya bilang 1/8 itu hanya satu orang. Siapa? Istri ya, yang udah punya anak atau cucu. Jadi kebalikannya yang seperempat ini. Kalau seperempat istri itu belum punya anak. Tapi kalau udah punya anak dapatnya bukan seperempat lagi tapi 1/8. Nah kayak gitu ya. Jadi mempengaruhi kan. Kemudian sepertiga ya. Sepertiga, kalau yang sepertiga ini siapa saja ahli warisnya? Ada dua orang. Siapa? Yang pertama ibu. Yang kedua, dua orang saudara seibu bagi si mayit tadi, ya. Sepertiga. Jadi kalau dia punya ibu, yang meninggal masih punya ibu, maka dia mendapatkan sepertiga. Ketentuannya apa? Jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara. Syaratnya kalau ya orang yang mati ini dia belum punya anak, apalagi cucu. Dia juga nggak punya saudara. Jadi misalkan dia anak tunggal, terus dia meninggal dan masih ada ibunya, maka ibu ini mendapatkan sepertiga dari harta si mayit tadi. Tapi kalau misalkan si mayit tadi punya anak, si ibu ini belum tentu dapat sepertiga, bisa jadi nanti 1/6 atau yang lainnya. Nah, atau malah bisa jadi cuma 1/8 ya. Nah, oke. Sekarang kalau dua orang saudara seibu bagi si mayit, baik laki-laki atau perempuan, itu juga dapat sepertiga ya. Nah, oke, itu yang sepertiga. Jadi yang sepertiga ada dua, ibu dan dua orang saudara seibu. Sekarang yang mendapatkan 2/3 ya. 2/3 ini
Sebentar. Nah, yang mendapatkan 2/3 itu ada 4 orang ya. 4 orang. Siapa? Yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Misalkan bapaknya mati, terus anaknya itu cuma anak perempuan toh. Ada 3 misalkan. Tapi nggak punya anak laki-laki, maka ketika anaknya cewek semua, masing-masing itu mendapatkan 2/3. Terus yang kedua siapa? Cucu perempuan atau lebih jika mereka tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki. Cucu ya, sekali lagi cucu itu kalau misalkan ada si bapak mati. Si bapak mati itu punya anak. Nah, si anak ini punya anak lagi. Berarti kan ini statusnya cucu nih. Ini kan cucu, ya. Nah, ini kan yang mati. Kalau yang ini mati juga, udah mati, ini mati. Berarti kan tinggal cucunya. Otomatis yang dapat cucunya. Berapa dapatnya? 2/3. Kalau cucunya perempuan. Kalau cucunya laki-laki nanti beda lagi, ya. Ribet iya, karena memang ilmu faraid itu harus hafal bagian-bagiannya. Makanya paling enak lihat tabel. Kalau lihat tabel aman, ya. Karena sekarang udah mudah, jadi kita bisa lihat tabel. Nah, itu jadi itu ya. Kemudian 2 cucu perempuan atau lebih. Yang ketiga, 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih. Jika si mayit tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan. Nah, kalau tadi 2 anak perempuan, terus 2 cucu, sekarang 2 saudara perempuan sekandung. Ya. Tapi syaratnya apa? Kalau yang mati tadi itu nggak punya anak perempuan, ya, atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka. Kemudian yang keempat ada 2 orang saudara perempuan seayah. Jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2, 3 saudara laki-laki mereka. Itu yang mendapatkan 2/3. Nah, sekarang ada yang mendapatkan juga 1/6 dari harta. Siapa saja? Ini banyak yang mendapatkan 1/6. Ada 7 golongan, ya. Yang mendapatkan 1/6 ini ada 7 golongan. Yang pertama ada ayah. Kapan ayah mendapatkan 1/6? Jika si mayit meninggalkan anak atau cucu. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak atau punya cucu, maka ayah ini berarti posisi sebagai kakeknya si anak dan cucu ini ya. Maka dia mendapatkan 1/6. Lalu ibu sama ya. Jika si mayit meninggalkan anak, cucu laki-laki, saudara perempuan lebih dari seorang. Berarti ibu ini neneknya si anak atau cucu laki-laki ini. Nah, dapatnya 1/6. Atau kakek. Wah, ini kakek lebih jauh lagi. Berarti kalau buat si ini buyutnya ya. Nah, kakek ini jika si mati meninggalkan anak, cucu, dan tidak meninggalkan bapak. Tapi kakek ini baru dapat kalau misalkan orang yang mati itu udah nggak punya bapak, bapaknya udah meninggal juga. Tapi masih punya kakek. Nah, karena bapaknya udah nggak ada, tapi kakeknya masih ada, yang jatahnya bapaknya itu dikasihkan ke kakeknya. Tapi kalau ada bapaknya, si kakek ini menjadi tidak dapat, mahjub istilahnya. Sama juga dengan nenek ya. Nenek ini dapat kalau nggak ada ibu. Jadi ibunya udah mati duluan sebelum neneknya. Maka nenek ini menggantikan posisi ibu, dapat jatah 1/6. Tapi kalau ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, maka kakek sama neneknya ini nggak dapat. Jadi kayak gitu ya. Jadi makanya saya katakan di awal tadi, prinsip dalam hukum waris mewarisi itu adalah yang terdekat. Ya, jadi kalau ada bapak sama ibu, kakek nenek kita nggak dapat. Misalkan kita mati nih, kita mati meninggalkan bapak sama ibu. Kalau kita punya harta, maka harta kita yang ngewarisin salah satunya ibu sama bapak kita. Kakek sama nenek enggak, karena ibu bapak kita masih hidup. Tapi kalau ibu bapak kita sudah meninggal, tapi kakek kita masih ada, ya dapat mereka menggantikan posisinya si bapak sama ibu, gitu ya. Nah, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama seorang anak perempuan. Nah, ini cucu perempuan ini syaratnya juga sama, nggak ada anak. Kalau masih ada anak, cucu ini nggak dapat juga. Saudara perempuan seayah atau lebih bila ia bersama-sama saudara perempuan sekandung. Ya, saudara perempuan seayah berarti beda ibu ya. Jadi tapi seayah dia juga dapat 1/6. Saudara seibu ya,
itu juga dapat 1/6, tapi syaratnya jika si mayat tidak meninggalkan anak. Kalau nggak punya anak, nggak punya bapak, atau nggak punya kakek, dia baru dapat. Ya, jadi banyak syarat dan ketentuan berlaku di dalam pembagian harta waris dan menentukan ashabul furud ini. Nah, ini sama. Oke. Nah, jadi itu ya tadi dari mulai yang siapa yang mendapatkan setengah, siapa yang mendapatkan 1/4, siapa yang mendapatkan 1/8, siapa yang mendapatkan 1/3, 2/3, dan 1/6. Nah, itu kurang lebih. Nanti ada istilahnya ini. Nah, di sini ya. Ini kan yang kita bahas tadi masih ashabul furud ya. Yang saya lingkari merah ini. Kita masih membahas yang ini. Jadi kita masih bahas perkara setengah, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3 ya. Nanti minggu depan kita akan bahas asobah binafsihi dan juga asobah sababiyah. Apa itu asobah? Ya, itu akan kita bahas minggu depan ya. Asobah itu siapa yang mendapatkan dan apa sebenarnya. Asobah itu gampangannya sisa. Jadi potensi mendapatkan yang paling banyak karena dia mendapatkan dari sisa pembagian atau justru yang paling sedikit ya. Itu nanti akan kita bahas pada pekan yang akan datang, dan hari ini kita fokusnya di ashabul furudnya dulu tadi ya. Nah, petanya begini ya. Ini misalnya si mayit nih ini kan. Ini mayit. Nah, dia ninggalkan ibu, ninggalkan ada bapak. Ini makanya kalau ada orang meninggal itu dibikin peta kayak gini dulu ya. Yang meninggal siapa? Garis ke atas, dia punya ibu enggak? Punya ayah enggak? Punya kakek enggak? Dan lain sebagainya. Dia punya suami apa enggak? Ya. Dia punya istri apa enggak? Dibikin kayak gini dulu. Terus ke bawahnya, punya anak perempuan apa enggak? Punya anak laki-laki apa enggak? Kalau udah punya anak laki-laki atau anak perempuan, udah pada nikah belum? Terus udah punya cucu belum? Cucu laki-laki punya enggak? Cucu perempuan punya enggak? Jadi terus garis ke samping. Garis ke samping ini dia punya saudara kandung laki-laki enggak? Dia punya saudara kandung perempuan enggak? Dia punya paman enggak? Jadi digambar dulu begini. Nah, nanti dari sini nanti bisa kita ketahui, oh kalau ada anak perempuan, misalkan ini ya mayit, oh karena ada ibu berarti si kakek menjadi mahjub atau nggak dapat. Karena ada ayah, iya karena ada ayah sama ibu, si nenek juga nggak dapat, ya ini juga otomatis nggak dapat, ya. Nah, misalkan yang mati ini suami, ya yang mati kan suami, berarti istri dapat berapa? Dapat berapanya tergantung punya anak nggak. Kalau punya anak berarti ini dapat berapa tadi? 1/8. Anak laki-laki sama anak perempuan atau anaknya cuma anak laki-laki toh itu juga akan menentukan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan coba kulik contoh-contohnya pada pekan yang akan datang insyaallah. Nah, jadi itu sedikit gambaran tentang bagaimana pembagian waris dalam konteks ashabul furudnya ya. Nah, paling enak lihat begini, tabel. Kalau udah tabel begini kan simple ya. Simple, kita bisa lihat anak perempuan nih dapat berapa? Dia dapat setengah apa dapat 2/3? Oh, dapat kondisinya bagaimana? Dia sendirian, nggak ada anak, nggak ada cucu. Nah, terus dia nggak punya saudara sama-sama perempuan juga. Oh iya, berarti kalau begitu dia dapat setengah. Atau dia nggak sendirian, dia punya saudara juga. Jadi statusnya anak perempuannya si mayat ini ada 2 misalkan. Oh berarti dia dapatnya 2/3, nggak jadi setengah, kayak gitu ya. Jadi enaknya lihat tabel begini. Ini banyak di internet berterbaran, di buku-buku waris apalagi ya. Ini pasti ada karena ini sangat memudahkan. Ini enak juga kan, ada dasar dalam Al-Qur'annya, ini ada dasar dalam kompilasi hukum Islamnya. Nah, jadi itu kurang lebih ya apa yang kita coba bahas hari ini. Sekali lagi ini paling tidak gambaran tentang praktik hukum waris dalam Islam, karena hukum waris atau ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu Islam yang mungkin paling pertama kali akan ditinggalkan oleh kalangan umat Islam, dan itu ada di salah satu sabda Nabi SAW ya, dan mulai terbukti karena tidak banyak orang yang menguasai ilmu waris ini, dan tidak banyak juga orang yang mau mengaplikasikan ilmu waris ini ya. Padahal ini sama-sama ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan menjadi hukum bagi kita sebagai umat Islam. Baik ya, untuk hari ini itu dulu tentang ashabul furud, semoga bisa dipahami. Ya, kita lanjutkan minggu depan pada pembahasan part yang ketiga
yaitu tentang asobah, baik asobah sababiyah ataupun yang lainnya. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.